Perkenalkan, saya Christine Bonur, mahasiswa Politeknik STMI Jakarta, jurusan Teknik Industri Otomotif, dengan NIM 1118004. Di sini saya akan presentasi praktik kerja industri saya di PT Ganding Tulsindo pada periode Januari hingga Juli 2022. Latar belakang dari praktik kerja industri adalah untuk penyelenggaraan antara sistem akademik di kampus maupun yang terjadi di kondisi aktual di lapangan. Oleh karena itu, berdasarkan keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 1191 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pendidikan sistem ganda pada unit pendidikan vokasi industri di lingkungan Kementerian Perindustrian. Tujuan prakerin adalah untuk meningkatkan skill, thinking, dan knowledge. Lalu lokasi perusahaan ini adalah di Jalan Cibarusah nomor 17 di Jalan Raya Cikarang. Lalu waktu pelaksanaan ini adalah dari Januari hingga Juli 2022 dengan tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Bidang kerja yang dilaksanakan adalah di bagian PPSC yang mengatur penjadwalan produksi, kebutuhan material, dan pengiriman material. Lalu merekap data surat jalan masuk dan surat jalan keluar, mengatur lot harian produksi. Lalu pelaksanaan kerja yang pertama, mendata database part reguler plan 1 dan plan 2 terbaru, mendata list customer, reguler, dan supplier. Yang ketiga, mendata PO customer dan PO supplier. Yang keempat, stok of non-material, WIP, dan finish good. Yang kelima, menjalankan website SCM Ganding Tulsindo. Lalu yang keenam, memberikan saran dan masukan untuk jangka panjang dan jangka pendek dari website tersebut. Kendala yang dihadapi adalah adanya dua plan, yaitu plan crewing dan plan sarang, lalu jarak antar rumah dan tempat prakerin. Lalu cara mengatasi kendalanya yang pertama, membagi waktu pengambilan data antara kedua plan. Jadi dibuat jadwal untuk pengambilan di plan crewing maupun di plan sarang. Lalu mencari alternatif cost terdekat untuk mengatasi kendala jarak antara rumah dan tempat prakerin. Untuk pengambilan data yang ada itu menggunakan data waktu kerja dengan waktu berikut, lalu data rating factor dan data allowance, lalu data rencana volume produksi, dan ini merupakan perhitungan dari rumus antara uji kecukupan dan uji keseragaman data. Pengambilan data waktu siklus ini merupakan pengamatan langsung yang menggunakan jam stopwatch time study. Jadi di sini elemen kerja di breakdown lalu dihitung waktunya berdasarkan stopwatch time study. Lalu setelah dihitung datanya, kita olah datanya untuk mengecek kecukupan datanya. Berdasarkan uji kecukupan data dan uji keseragaman data, semua data dan yang sudah diambil itu cukup dan seragam. Perhitungan waktu standar diperlukan untuk menghitung dari waktu yang sudah ditentukan. Jadi dari waktu standar ini kita bisa mendapatkan data waktu untuk menjadi pedoman dalam perhitungan pengolahan data kali ini. Berikut waktu pengolahan datanya. Dari hasil pengolahan data waktu standar kita menghitung waktu kerja efektif per hari. Setelah volume waktu efektif kerja per hari sudah didapat, lalu volume produksi per hari. Lalu dicari volume produksi per tipe untuk mengetahui tipe-tipe apa saja yang sudah dijabarkan. Lalu di sini juga volume produksi per hari tiap tipe, waktu proses tiap stasiun kerja, didapatkan presentasi kapasitas antara kapasitas yang dibutuhkan dengan kapasitas yang tersedia. Jadi di sini presentasinya untuk 3 stasiun kerja di bawah 100% dan 1 stasiun kerja di atas 100%. Oleh karena itu kesimpulannya, pada stasiun kerja bending
welding rear tube dan welding side tube memiliki kapasitas yang tidak mencapai 100%, sedangkan pada stasiun kerja welding down tube memiliki kapasitas yang melebihi 100%. Dapat ditingkatkan kembali untuk kapasitas produksi agar mesin yang dikerjakan tidak dalam keadaan idle. Pada stasiun kerja welding down tube perlu adanya penambahan jam kerja ataupun penambahan jam kerja hari dalam memproduksi part. Yang keempat, terdapat beberapa lot produksi harian yang dapat dijadikan acuan untuk memenuhi permintaan pelanggan. Sarannya, agar kapasitas terpenuhi diperlukan penambahan hari kerja yang dapat menyeimbangkan kapasitas yang tersedia terhadap kapasitas yang dibutuhkan. Yang kedua, diperlukan rencana penjadwalan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.